Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan PA kita, pasal yang ke-17, ayat yang ke-16 sampai 34 tentang Paulus di Athena. Tapi karena panjangnya perikop ini, saya akan bagi bagian ini menjadi dua. Yang pertama kita akan baca bagaimana Paulus berinteraksi dengan orang-orang di Athena itu. Dan nanti minggu depan pada bagian yang kedua kita akan membahas tentang apa yang disampaikan Paulus dalam khotbahnya di Areopagus dan bagaimana reaksi dari orang-orang di Athena itu. Saya akan membacakan bagian yang pertama ini saudara-saudara, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkan kebenarannya, dan berjalan menurut kebenaran itu. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu kembali, dan hari ini kami akan belajar tentang bagaimana Engkau menuntun Paulus memberitakan Injil di Athena. Berkatilah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran itu, dan biarlah kami mengenal hati-Mu, dan kami berjalan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini seperti yang sudah kita bahas pada bagian yang lalu merupakan terusan dari perjalanan Paulus menjelajah daerah Makedonia itu. Dari Filipi dia ke Tesalonika, dari Tesalonika dia ke Berea, dan dari Berea ini kemudian dia melewati jalan laut, menempuh perjalanan kira-kira 400 km ya kalau dilihat jaraknya itu, menuju ke selatan ke kota Athena. Dikatakan di ayat 15 sebelum ayat yang kita baca ini, Paulus itu mendahului saudara-saudara pergi ke Athena, sedangkan Timotius dan Silas masih tinggal di Berea, mengajarkan orang-orang Berea yang rindu akan kebenaran itu. Nah, kemudian di ayat 16 yang kita baca ini dikatakan sementara Paulus itu menantikan Silas dan Timotius untuk menyusul dia ke Athena, saudara-saudara, dia melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Athena itu kota yang istimewa ya. Pertama, dia adalah ibu kota Yunani ya. Dia ada di provinsi Akaya. Nanti kita kenal dari
provinsi ini ada dua kota yang dikunjungi oleh Paulus, yaitu Athena dan nanti ke Korintus, dua kota besar. Dan nanti kita tahu Korintus itu menjadi pusat kekristenan juga ya. Dan Athena itu adalah ibu kota Yunani ya. Ibu kota Yunani mungkin sampai saat ini juga ya. Nah, Athena itu dikenal dua hal. Yang pertama, dia adalah kota para dewa. Itu sebabnya kita membaca di Alkitab, Paulus melihat begitu banyak patung dewa-dewa di kota itu ya. William Barclay itu dalam tafsirannya mengatakan bahwa begitu banyak patung-patung dewa di Athena itu sampai jumlahnya itu melampaui patung-patung dewa di seluruh Yunani kalau dikumpulkan jadi satu. Nah, maksudnya patung-patung di luar kota Athena ya. Kalau dikumpulin semua di seluruh Yunani itu masih kalah banyak dengan patung-patung di Athena. Ya saya bisa bayangkan ya, barangkali kota itu menjadi begitu bagus karena tentu banyak karya seni saudara-saudara ya. Kalau ada patung-patung yang indah itu ya. Di kota itu ada kuil Parthenon, yaitu kuil yang terbesar di Akropolis. Akropolis itu adalah ibu kota Yunani, dan di situ ada Parthenon, kuil untuk Dewi Athena atau juga dewi-dewi yang lain ya. Nah itu ada di kota Athena ini ya. Nah bukan cuma itu adalah kota para dewa, tetapi Athena juga adalah kota para filsuf ya. Di kota itulah para filsuf itu memulai karyanya, berkarya dan menjadi terkenal, yaitu Sokrates dan muridnya Plato dan Aristoteles. Nah di kota itu kita juga mengenal sebuah tempat pertemuan yang nanti disebut yaitu Areopagus ya, di mana orang-orang itu membicarakan hal-hal yang baru, mendengarkan hal-hal yang baru. Dan yang kata Alkitab di ayat terakhir yang kita baca di ayat 21 itu, orang-orang Athena itu dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk urusan lain, begitu ya, selain untuk belajar ya, mengatakan sesuatu dan mendengarkan sesuatu yang baru. Nah itu kota Athena. Dan keadaan kota itu membuat Paulus itu sangat sedih di ayat 16 tuh ya. Sangat sedih. Kenapa kok sangat sedih? Karena Paulus melihat berhala-berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah sesuatu yang bukan Tuhan, tapi dijadikan Tuhan. Apa berhala yang ada di kota Athena itu? Yaitu dewa-dewa ya, makhluk-makhluk supranatural itu, dan juga filsafat saudara ya, manusia ya, rasio manusia. Dan dua hal itu yang lalu dijadikan pengganti Tuhan. Tuhan nampaknya kalah dihormati dibandingkan dewa-dewa yang sesungguhnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, dan filsafat ya, pemikiran-pemikiran yang sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah dua hal itu dikatakan oleh firman Tuhan sangat menyedihkan hati Paulus. Nah menarik saudara-saudara, Ajit Fernando mengatakan kata sangat menyedihkan yang dipakai di sini itu mempunyai arti menimbulkan kemarahan sebetulnya. Yang menimbulkan kemarahan. Bukan cuma sedih, tapi ada sesuatu yang membuat Paulus itu marah gitu ya. Nah, tapi menarik saudara-saudara, ketika Alkitab mengatakan Paulus itu sangat sedih, dia ada kemarahan, apa yang muncul yang menjadi tindakan Paulus? Ada tiga hal ini ya yang kita baca tadi. Yang pertama, dia pergi ke sinagog ya, dan kemudian dia mendiskusikan tentang Injil Yesus Kristus dengan orang-orang Yahudi di sinagog dan orang-orang yang takut akan Allah. Ia bertukar pikiran yang baik kata dialog ya, dialek
Yang sama dengan di Berea, ya, menunjukkan bahwa dia bukan sekedar memaksakan kehendak, tapi dia mau mendengarkan juga, mendiskusikannya, bertanya jawab. Paulus pergi ke sana dan memberitakan Injil Yesus Kristus dan kebangkitannya. Yang kedua, saudara-saudara, dia bukan cuma ke sinagog, dia ke agora, ke pasar katanya, ya. Dan di pasar setiap hari dia berbicara dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Nah, saudara-saudara, pasar itu baik kata agora, ya, tempat pertemuan umum yang umumnya itu di pintu gerbang kota gitu, ya, dekat dengan alun-alun, tempat pertemuan orang-orang. Di situ Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang umum, orang-orang yang berjualan barangkali gitu, ya, sehingga dikatakan di pasar. Yang ketiga, saudara-saudara, Paulus juga berdiskusi dengan ahli pikir, ya. Di situ kita menemukan ada dua golongan, yaitu golongan Epikuros dan golongan Stoa. Paulus bersoal jawab dengan mereka. Nah, saudara-saudara, golongan Epikuros itu, kalau saya baca dari ensiklopedia dan tafsiran, banyak ya ajaran-ajarannya itu. Tapi intinya, saudara-saudara, ya, adalah kelompok ini, golongan ini adalah golongan orang-orang yang sangat ingin menikmati hidup, ya. Mereka itu percaya pada dewa-dewa Yunani itu, tapi mereka tidak peduli. Mereka menganggap dewa-dewa Yunani itu punya dunia sendiri, tidak ada hubungannya dengan kita, gitu, ya. Nah, lalu mereka percaya hidup ini harus dinikmati, ya. Daging ini adalah hal yang mati, roh itu yang hidup, begitu, ya. Jadi kita harus menikmati hidup ini, ya, jangan pedulikan daging ini, ya. Mereka menjadi orang-orang yang sekuler. Mereka menganggap Tuhan itu sudah berkarya tapi sudah selesai, dan sekarang hidup ini ditentukan oleh diri kita sendiri, begitu, ya. Lalu mereka mengatakan kita harus menikmati hidup ini. Orang-orang ini mengatakan, mari kita makan dan minum, karena besok kita akan mati. Nah, ini orang-orang Epikurian, saudara-saudara, yang didirikan oleh seorang filsuf yang namanya Epikuros, ya, yang sangat sekuler, ya, menikmati. Ini menjadi cikal bakal dari hedonisme segala macam itu, ya. Nah, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang intelektual biasanya masuk dalam kelompok ini, begitu, ya. Dan yang kedua ada kelompok Stoa yang disebutkan di dalam bagian ini. Orang-orang Stoa itu adalah orang-orang yang percaya kepada takdir, dan dia percaya bahwa Allah itu berkarya dalam diri semua orang, dan sungguhnya semua orang itu adalah bagian dari Allah. Nah, ini panteisme, gitu, ya. Jadi nanti kalau kita mati semua kembali pada Allah. Nah, mereka menekankan bahwa karena hidup adalah takdir, maka jalanlah dengan baik, begitu, ya, puas diri. Nah, kita tidak usah iri hati, dan ini dinikmati oleh lebih banyak orang, begitu katanya, ya. Lebih banyak orang, sekalipun mereka tidak secara langsung menjadi pengikut aliran Stoa itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang menerima kehidupan ini dan berdamai dengan kehidupan ini. Nah, itu, ya, ini dua aliran ini. Nah, saudara-saudara, dua-duanya itu menunjukkan kekuatan manusia dan akal budinya. Nah, kepada orang-orang ini dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus itu memberitakan Yesus Kristus yang bangkit. Di ayat yang ke-18 akhir, ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya, ya. Di tengah segala filsafat manusia, di tengah segala usaha manusia,
untuk berdamai dengan kehidupan, untuk menikmati kehidupan, Paulus dengan jelas memberitakan tentang anugerah Tuhan, ya, di dalam Yesus Kristus. Anugerah yang pasti menyelamatkan, bukan sebuah ajaran tentang kepuasan sementara, bahkan pencarian kesenangan karena keputusasaan itu. Dan minggu depan kita akan melihat bagaimana Paulus memakai pengertian yang ada mereka, memakai filsafat mereka, memakai pengertian mereka kan dewa-dewa itu untuk memberitakan Injil. Memakainya sekedar menjadi jalan masuk, ya. Ini menarik, ya. Minggu depan kita akan bicara tentang dewa yang tidak dikenal itu, yang melaluinya Paulus membawa orang-orang di Areopagus itu untuk mengenal Yesus Kristus. Tetapi hari ini apa yang bisa kita pelajari dulu dari PA kita? Yang pertama, saudara-saudara, Lukas itu mencatat pada bagian yang kita baca ini, dan saya kira itu adalah berita yang mau disampaikan kepada kita juga. Bagaimana Roh Kudus itu terus menuntun Paulus, ya, dan kali ini bahkan menuntunnya untuk memberitakan Injil ke Athena, pusat rasio manusia, pusat budaya, dan pusat dewa-dewa itu, ya, pemujaan pada berhala. Saudara-saudara, karena itu kita pun harus bawa Injil ke tengah-tengah kepercayaan-kepercayaan yang lain itu. Tapi marilah kita melakukannya dengan baik, ya. Seperti yang ditunjukkan oleh Paulus, bagaimana dia berinteraksi dan dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang berbeda pandangan, kepada orang-orang yang mempunyai kepercayaan lain, dengan relevan, ya, dengan terbuka, dengan mendiskusikannya dengan baik. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan bersama-sama merenungkan kebenaran itu. Bahkan kita nanti akan menemukan di dalam bagian berikutnya itu bagaimana Paulus itu memakai hal-hal yang sama, ya, kebenaran-kebenaran yang common, yang umum, yang bisa diterima untuk memulai membawa Injil Tuhan Yesus Kristus pada kebenaran tentang anugerah Allah yang menyelamatkan itu, ya. Nah, bagaimana Paulus bisa mendapatkan itu? Karena Paulus mempunyai hati yang peduli. Kepedulian itu, sekalipun itu ada sedikit kemarahan karena melihat penyesatan yang terjadi, itu membuat Paulus itu bukan menyatakannya dengan membangun tembok, menegur dengan keras, tetapi justru dia membangun jembatan, ya, memberikan jalan supaya mereka bisa beralih dari kepercayaan mereka yang salah itu kepada apa yang benar, yaitu Injil damai sejahtera, keselamatan oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Dia menyatakan kepedulian dan kasih pada orang-orang itu. Dia pergi mendatangi mereka. Dia bukan menunggu, dia bukan menjauhi, tapi dia pergi ke sinagog, dia pergi ke pasar-pasar, dia pergi ke pusat-pusat untuk mendiskusikan filsafat, ya. Dia pergi ke sinagog, dia pergi ke agora, dan dia pergi ke Areopagus. Kasih itu membuat kita pergi. Yang kedua, dia melakukannya dengan hikmat, ya. Kepada semua orang yang ditemuinya, dia membicarakannya, dia mendiskusikannya, dia tidak memaksakan kehendak, tetapi dengan pertolongan hikmat yang dari Roh Kudus, Paulus itu mendengarkan apa yang menjadi pendapat mereka, mendengarkan mungkin bantahan-bantahan mereka,
dan dia menyampaikan kebenaran itu dengan bijaksana, bukan dengan paksaan. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, Paulus punya berita yang jelas. Dia ingin membawa kabar baik, ya. Kabar baik, kabar keselamatan, shalom itu kepada semua orang yang ditemuinya. Saudara-saudara, kita pun sebagai gereja harus mempunyai hal yang sama itu. Mari kita pergi, saudara-saudara, bukan menunggu. Kita pergi kepada saudara-saudara kita, orang-orang Kristen barangkali yang belum yakin keselamatannya. Misi itu begitu, ya. Kita pergi ke tempat-tempat umum. Kita mungkin membawa kabar baik melalui bantuan-bantuan, tempat-tempat kita bisa berinteraksi. Lalu kita menceritakan Yesus Kristus itu kepada mereka. Keselamatan yang dari Allah sendiri. Kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh yang baik, pemikir-pemikir, orang-orang yang terbuka pikirannya. Paulus itu diundang ke Areopagus dan dia menyiapkan diri, saudara-saudara ya. Dia menyiapkan diri dengan baik dan dia tahu apa yang mesti dikatakannya, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi nanti kita lihat ya metode yang dia pakai, apa yang disampaikannya di Areopagus itu pada pertemuan yang akan datang minggu depan ya. Dia memakai jalan lewat Allah yang tidak kamu kenal itu ya. Nah, saudara-saudara, tetapi semangat memberitakan Injil itu adalah semangat membangun jembatan, bukan semangat memutus hubungan ya. Biarlah gereja bukan memutus hubungan dengan dunia ini, tapi gereja selalu membangun jembatan, menjangkau, memberitakan kabar baik pada dunia ini. Dan yang terakhir, kita belajar tentang penjangkauan. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksinya, dia mengatakan begini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu dilakukan urut atau bersama-sama. Bersama-sama, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan oleh Paulus ini. Dia ke sinagog, dia ke agora, dia ke Areopagus. Ya, dia pergi kepada orang-orang Yahudi, dia pergi ke pasar orang setempat, dia berbicara dengan filsuf yang memberikan ajaran luas ke seluruh dunia. Ya, kebenaran pengetahuan. Ketiga-tiganya. Demikian juga dengan gereja. Ya, kita tidak bisa bilang kita menginjili ini dulu, nanti kalau sudah ini baru itu. Tidak, saudara-saudara. Tetapi kita harus menjangkau semuanya, melihat kesempatan yang ada, dan dengan pertolongan dan hikmat Tuhan kita memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya itu kepada semua orang yang kita temui di setiap kesempatan yang ada pada kita. Tetapi ingatlah, selalu dengan hati yang mengasihi, membangun jembatan yang baik, dan dengan pertolongan Roh Kuduslah Injil itu akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Kiranya saudara-saudara ini menjadi motivasi kita ya. Ini mengingatkan kita tugas gereja untuk membawa kabar baik pada semua bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh sekali lagi belajar tentang firman-Mu yang mengingatkan kami di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi atau di tengah-tengah dunia yang berdosa yang buat hati kami marah, hati kami tidak senang, hati kami sedih. Kami tidak memisahkan diri dan meninggalkannya, tapi kami pergi untuk menyelamatkannya. Tuntunlah kami gereja-Mu ya Tuhan, biar kami memperoleh teladan daripada Engkau sendiri. Karena Engkau meninggalkan surga yang mulia itu untuk datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kami, membawa kabar baik bagi kami. Demikianlah tuntun kami ya Tuhan untuk menjadi kabar baik bagi sama kami, membawa Injil-Mu, keselamatan-Mu pada orang-orang yang masih dalam kegelapan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami di jalan yang benar.
Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita bertemu dalam Zoom meeting di KAI Immanuel Malang jam 6 sore. Kita boleh mendiskusikan apa yang mau kita tanyakan. Tuhan Yesus memberkati.